Ladang kebangkitan. Ladang kebangkitan. Ajedasu. Dulu ajedasu ini diartikan kubur-kubur. Tidak ada huruf qaf di sini. Kalau kubur pakai qaf. Jadi ajedasu itu ladang kebangkitan. Tidak berarti kubur-kubur. Nah, penggambarannya itu ada di Gunung Padang, di aula ini. Ini aula. Nah, aula ini adalah miniatur dari ladang kebangkitan. Jadi manusia itu bangkit di sini. Kemudian yang sebelah kanan itu keluar dari pintu ini. Nah, dia melewati Benteng Al-Araf. Benteng Al-Araf ini adalah gunung masjid. Nah, sampai di sini dia diberi salam oleh orang yang di atas benteng ini. Nah, itu berbarengan dengan berbunyinya gamelan di sini sebagai selamat datang. Sedangkan orang-orang yang didahulukan itu dia ke sini dia. Nah, naik pesawat ini dia ke langit dia. Itu penggambarannya. Dan ini penggambaran Benteng Al-Araf ini ada di pilar Al-Quran ini. Karena dia sama-sama alif lam ro, dan ini kan Al-Araf nih. Tengah-tengah ini sudah Al-Araf nih. Ini dari teras 3 bentuk ini. Itu penggambarannya. Jadi manusia itu bangkit di ladang kebangkitan. Nah, di sini dia di 70:43 ini dibilang ladang kebangkitan, ajedaswi. Hari yang mereka akan keluar dari ladang kebangkitan. Yakhrujuna minal ajedasi. Keluar dari ladang kebangkitan. Ini tiba-tiba mereka dari ladang kebangkitan. Ajedasi. Surat Yasin ini. Nah, ini di surat 54 ini seperti belalang katanya. Saking banyaknya dia seperti belalang bertaburan. Ladang kebangkitan. Nah, ini filmnya dari BBC. Bagaimana sih belalang itu? Saking banyaknya. Ini peristiwa Hamdu. Penggabungan TAGC. Khusuk pemandangan mereka. Mereka akan keluar dari ladang kebangkitan. Seperti sesungguhnya mereka belalang yang bertaburan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang pakai kata kubur. Jadi kalau kubur kan pakai qaf nih, makabir. Hingga kamu memasuki kubur-kubur. Jadi hadis itu bukan kubur-kubur. Hadisu ladang kebangkitan. Nah, ini di dalam surat Al-Waqiah dikatakan manusia itu nanti jadi 3 golongan. Penghuni kanan, penghuni kiri, dan orang yang didahulukan, sabikun. Penghuni kanan itu dia lewat Benteng Al-Araf. Di depan Benteng Al-Araf dia dapat salam dari orang laki-laki yang ada di atas benteng. Sedangkan yang sabikun, dia ke pesawat. Makanya itu piring terbang. Dia naik ke langit dia. Didahulukan dia. Jadi surga itu ada di langit.
dan ada di bumi. Nah, itu yang dikatakan surga seluas langit dan bumi. Nah, ini pilar Al-Quran cara satu. Nah, pilar Al-Quran dari 91 sampai 44 itulah penggambaran Gunung Padang dari matahari ke kabut pusat galaksi. Karena Al-Quran itu bukti untuk tiap sesuatu. Jadi itu pintu Al-Fatihah, dari situ nanti kita keluar untuk masuk ke surga. Dari 91 ke 44. Nah, kalau di peta Al-Qurannya kan 91 itu 41. 41. Nah, peta bintang dari Al-Quran. Karena pakai waktu 50, matahari itu di 41 posisinya. Sehingga kita paham mengapa dikatakan sumpah yang panjang. Setelah Allah bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Itu dia. Sesungguhnya dia sumpah yang panjang kalau kamu mengetahui. 27.700 tahun cahaya. 27.700 tahun cahaya. Dibulatkan jadi 30.000. Panjangnya. Makanya sebelumnya ayatnya Allah bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Disinilah dinamakan surat itu jadi Waqiah. Surat Waqiah artinya tempat. Waqiah itu artinya tempat. Waqi'in nujum, tempat-tempat bintang. Kan disuruh baca surah Al-Waqiah tiap hari supaya dapat banyak rezeki kan. Tapi di sini yang sangat sakral, Allah bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Nah, sesungguhnya dia Al-Quran yang karim. Mengapa yang karim? Kalau mengapa Al-Quran kita udah jelaskan. Sudah ada di matematika Islam 1. Sudah 20 tahun. Jadi 20 tahun yang lalu saya sudah jelaskan mengapa itu Al-Quran. Karena dari Al-Quran bisa dibikin peta bintang. Tetapi mengapa karim? Belum pernah dijelaskan. Mengapa karim? Karena mengapa tidak azim? Belum pernah dijelaskan. Jadi perjalanannya dari matahari ke pusat galaksi. Mengapa karim? Itulah gunanya ekspedisi Gunung Padang yang kelima. Jadi perjalanan di Gunung Padang itu mensimulasikan perjalanan dari matahari ke pusat galaksi. Nah, benar nggak surat ke-91 itu ayatnya 15? Nomor surat 91. Nama surat Asy-Syams. Jumlah ayat 15. Benar. Benar nggak dia surat kabut itu? Surat ke-44. Ini pusat galaksi ini kabut hidrogen. Di peta bintang kita juga memang 44 nomornya. Benar nggak? Kita tanyakan ke pilar Al-Quran generasi pertama. Nomor surat 44. Nama surat Ad-Duhan. Jumlah ayat 59. Benar, 44 Ad-Duhan, kabut. Itu dia. Makanya di situ itu ada piring kan. Ada piring kan. Piring itu untuk berangkat ke luar angkasa.
pusat galaksi. Ekspedisi GP5, perjalanan dari matahari ke pusat galaksi. Ekspedisi Gunung Padang adalah perjalanan dari 91 ke 44 pada pilar Al-Qur'annya. Itu merupakan simulasi perjalanan 27.700 tahun cahaya dari matahari 91 ke pusat galaksi 44. Ini yang disebut sumpah yang panjang pada 5676. Dan kuncinya di Monumen Ahad. Monumen Ahad. Monumen Ahad. Tempat berdiamnya si baju coklat. Allah lebih mengetahui di mana saja dia jadikan risalahnya.